Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin Advent sudah dinyalakan semuanya. Terang telah semakin besar, menandakan bahwa kedatangan Sang Terang sejati semakin dekat. Apakah Anda sudah siap untuk menyambut kedatangan Sang Terang ini? Atau Anda masih bersembunyi di dalam kegelapan, masih malu-malu untuk mendekati Sang Terang? Mari kita semua membuka hati untuk menerima kedatangan Sang Terang yang akan menerangi hidup kita. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Perikop ini mengajak kita untuk merenungkan perjumpaan Maria dan Elisabet. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa Elisabet, saudarinya, telah mengandung pada bulan yang ke-6. Maria yang telah menyatakan kesanggupannya untuk mengandung Sang Penyelamat bergegas pergi mengunjungi Elisabet. Rumah Maria dan Elisabet tidak dekat, 150 km. Untuk zaman sekarang 100 km, 150 km juga bukan jarak yang dekat. Meskipun sekarang transportasi lebih mudah. Apalagi zaman dulu. Maria tentu tidak pergi sendirian ke rumah Elisabet yang jaraknya 150 km itu. Dia pasti bersama dengan orang lain. Tapi jelas di situ kelihatan Maria seorang gadis yang sangat pemberani. Maria sungguh-sungguh mempunyai tekad yang bulat untuk menyatakan apa yang didengar dari malaikat. Perjumpaan dua wanita ini merupakan perjumpaan yang penuh kegembiraan, karena ketika Elisabet mendapati Maria datang ke rumahnya, bayi yang di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Dan mereka semua kemudian dikatakan oleh Lukas dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kalau kita perhatikan di dalam kutipan hari ini ada 4 tokoh yang muncul. Maria, Elisabet, bayi yang di kandungan Elisabet, dan juga Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mempertemukan mereka, yang mempersatukan mereka dalam perjumpaan itu. Kita menyoroti perjumpaan kedua perempuan ini. Mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat, yang berani menerima sebuah tugas yang tidak mudah. Elisabet, dia sudah tua dan sudah lama menunggu lahirnya seorang anak, sampai dia sudah frustasi, malu karena dicap oleh tetangga kiri kanannya mandul. Tapi akhirnya Allah menghapus rasa malu itu
dengan menganugerahinya seorang anak. Maria, dia juga menanggung sesuatu yang tidak mudah. Maria seorang gadis, sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi kemudian dia mengandung. Mengandungnya bukan dengan Yusuf, tapi karena kuasa Roh Kudus. Siapa yang bisa diberi cerita dan percaya bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus? Orang-orang pasti akan menuduh Maria sebagai gadis yang tidak setia. Maria akan diusir dari kampungnya atau bahkan dipermalukan. Yusuf pun dia sudah berencana ketika tahu bahwa Maria sudah mengandung akan menceraikan Maria. Beruntung Yusuf adalah seorang yang tulus. Dia kemudian mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Maria dan Elizabeth, dua wanita yang dalam tanda kutip dipilih oleh Allah untuk berada dalam situasi kritis, berada dalam situasi boleh dikatakan berbahaya untuk hidup mereka, dan mereka berani menerimanya dengan taat. Lalu kita ingat dalam kitab Kejadian, manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana ada Hawa yang merayu, yang membujuk, yang mengajak untuk jatuh dalam dosa. Hawa yang pertama, Hawa yang tidak setia. Hawa yang kedua, Maria, menjadi Hawa yang setia, yang siap menanggung segala risiko. Dan perjumpaan dua perempuan ini menjadikan bayi yang di dalam kandungan Elizabeth penuh sukacita. Sekali lagi, ini adalah pengalaman kaum perempuan yang merasakan bagaimana buah hati mereka di dalam kandungan ikut bergembira, ikut bersukacita ketika ibunya bersukacita. Maria pun dalam situasi itu, dia sedang mengandung dalam usia yang muda. Bayi dalam kandungannya juga bersukacita. Dan itulah karunia Roh Kudus. Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang mempertemukan mereka, yang mempersatukan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kepenuhan hidup, sukacita sejati, karena Allah berkenan menjadikan mereka jalan keselamatan. Kita semua masih punya waktu sedikit untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Apakah kita sudah mulai juga merasakan sukacita itu, kegembiraan itu, antusiasme dalam diri kita? Apakah sudah mulai muncul? Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Roh Kudus ingin menuntun kita ke dalam kepenuhan sukacita yang Dia sediakan. Siapkah kita untuk menerimanya? Marilah bersama dengan Maria dan Elizabeth kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita, dengan kesiapan hati yang utuh, sehingga kita
merasakan seperti para perempuan merasakan kehadiran penyelamat dalam hidup kita. Selamat menyambut kedatangan Kristus. Semoga cinta kasih-Nya membuat kita penuh sukacita. Amin.